Kalau kita melihat ya dari peta yang masuk distrik Singosari, kami mempunyai keyakinan berkaitan dengan riwayat-riwayat wilayah ya. Desa Tirtomoyo dulu itu juga masih masuk kerajaan Singosari. Gambar dari peta Desa Tirtomoyo itu seperti gambar Semar. Dari tahun 1923 itu yang namanya Tirtomoyo itu terbagi oleh 5 dusun, memang sudah ada sejak dulu. Terus yang satu itu seolah-olah dusun Pulosari itu mau memisahkan diri atau mau berdiri sendiri. Mulane wong Tirtomoyo, si andai kata tetep ngugemi wekase leluhur biyen. Desa Tirtomoyo iku makmur, Mas. Oke, selamat datang di Bicara Desa. Kali ini kita mengundang 2 orang dari Desa Tirtomoyo. Karena teman-teman kemarin banyak yang bertanya tentang sejarah desa, kita sekarang akan ungkap bagaimana sih sejarah Desa Tirtomoyo, kemudian kenapa namanya Tirtomoyo, kapan berdirinya Tirtomoyo, dan seterusnya. Oke, sebelumnya selamat datang Pak Ponidi, kemudian Pak Suwarno. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Suwarno ini di sini selaku Bapak Sekretaris Desa kita atau Pak Carik, terus kemudian Pak Monidi ini selaku Ketua dari Lembaga Adat Desa Tirtomoyo. Oke, kita ngobrol santai mawon Pak G. Kita mau pengen tahu nih. Jadi teman-teman kemarin itu banyak yang bertanya Pak, gimana sih sejarahnya Desa Tirtomoyo ini? Kenapa kok bisa muncul nama Tirtomoyo? Kapan berdirinya? Terus Mundi Pak. Ya, terima kasih waktunya Mas Yoga. Kami sedikit tentang sejarah Desa Tirtomoyo karena saya dulu pernah di diberitahu atau diceritani Pak D yang namanya Pinkaryo Sasmito, ya sekdes dulu. Itu sebagai sejarah agak mengenal atau mengetahui tentang Desa Tirtomoyo itu asal usulnya dari kata Tirto Moyo, ya, Tirto Banyu. Moyo itu kalau bahasa sekarang itu Fata Morgana. Kalau dipandang dari jauh seolah-olah ada, tapi kalau didekati tidak ada, tapi ternyata ada. Nah, Moyo itu sebagai Tirto Moyo itu banyu yang ada di sumber gentong itu. Nah, sejak tahun 1923 itu memang sudah ada nama Tirto Moyo, tapi tulisannya itu Tirto Mojo. Jadi namanya tetap ya? Dari dulu sampai sekarang namanya Tirtomoyo tetap ya? Ejaan saja. Dari tahun 1923 itu yang namanya Tirtomoyo itu terbagi oleh 5 dusun, memang sudah ada sejak dulu. Terus yang satu itu seolah-olah dusun Pulosari itu mau memisahkan diri atau mau berdiri sendiri. Pada waktu itu masih ramai penjajahan Belanda. Terus tahun 1929 peta desa Tirtomoyo sudah resmi, sudah bentuk peta desa. Jadi waktu itu Pulosari sudah menggabungkan diri ke Tirtomoyo, jadi 4 dusun, terus tambah 1 itu 5 dusun. Peta desanya apa sama Pak? Seperti yang sekarang ini? Maksudnya apakah ada penyesuaian, pelebaran, atau bagaimana? Apa tetap dari dulu? Tetap sejak dulu ya, dengan batas-batas sebagai desa lain itu tetap, hanya sekarang itu ada bukti patok batas desa atau dikatakan lain itu top dam ya, yang dari 5 Brawijaya itu memasang patok berbentuk segi 4 dengan tulisan wilayah-wilayah itu. Jadi contohnya wilayah sebelah utara itu batasan dengan Dengkol, sebelah utara barat itu Banjararum, sebelah barat kota yaitu Arjosari sama Pandanwangi. Kalau sebelah selatan dengan Mangliawan, sebelah timur dengan Sabtorenggo. Yang bedah pertama kali itu Pak, tokohnya apakah ada atau tiba-tiba ada gitu Pak? Memang sejak dulu ada yang namanya atasnya dari yang lebih sepuh, tapi bukan bukan dikatakan Bapak Kepala Desa waktu itu karena masih penjajahan Belanda ramai, yang namanya Mbah Sera. Mbah Sera itu dianggap sesepuh Mbah Dipo Manggolo atau Karyo Satmito, itu yang bedah kerawangan Desa Tirtomoyo. Hitungannya orang tua atau mbahnya Mbah Dipo berarti?
itu teman dari Oh, teman. ya dari pelarian waktu itu memang ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro karena Diponegoro waktu itu bertapa di Gua Selarong, dia tertangkap oleh Belanda dan juga diasingkan ke Makassar atau Ujung Pandang Sulawesi, dia sampai wafatnya. Akhirnya pasukan Diponegoro itu dikatakan melarikan diri atau semburat mencari tempat yang agak aman, dan sebagian Mbah Dipo itu melarikan ke arah timur, terus ada di Tirtomoyo ini. Jadi boleh dibilang Mbah Dipo ini asalnya dari Ponorogo ngoten nggih. Oh, ya ya. Kalau dari Pak Ponidi mungkin ada versi yang lain atau sama Pak kira-kira? Kalau dari versi sejarah, sejarah berdirinya Desa Tirtomoyo secara pemerintahan, ya kalau berbicara tentang sejarah Tirtomoyo dari struktur pemerintahannya, apa yang disampaikan Pak Sekdes tadi memang betul. Itu adalah sejarah yang dari pemerintahan. Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut berkaitan tentang sejarah Desa Tirtomoyo, peta desa, apa yang disampaikan Pak Sekdes tadi memang betul. Sejak tahun itu peta desa kita ini nggak pernah berubah. Ya, peta desa kita ini nggak pernah berubah. Bahkan dulu itu masuk distrik Singosari, Pak ya. Jadi kita bukan Kepakis, Mas. Kita masih dalam satu wilayah distrik Singosari. Jadi ya kalau kita melihat ya dari peta yang masuk distrik Singosari, kami mempunyai keyakinan berkaitan dengan riwayat-riwayat wilayah ya. Desa Tirtomoyo dulu itu juga masih masuk kerajaan Singosari. Ya. Karena apa? Itu bisa kita kuatkan dengan situs-situs sejarah, peninggalan bersejarah seperti arca-arca, patung-patung di Tirtomoyo banyak sekali. Dan kalau kita amati secara teliti, peta desa kita ini gambar dari peta desa Tirtomoyo itu seperti gambar Semar. Ya, jadi posisi-posisi itu ada. Kan Semar itu gambar pewayangan. Posisi di kepala itu, posisi di lambungnya, posisi di punggungnya, posisi di jantungnya, dan posisi di bawah di kaki dan percinya. Jadi kalau kita secara filosofi desa, waktu itu kami sebagai pelaku-pelaku budaya pelestari adat budaya. Desa Tirtomoyo ini ya bukan hanya sebuah desa yang seperti desa yang lain, punya tradisi budaya yang cukup tinggi. Karena apa? Dulu di tanah Pepetri Desa juga ada situs-situs seperti Arca Siwa, Ganesha. Sekarang arca-arca yang bersejarah itu hilang di era tahun 80-an, Pak ya. Nah, tahun 80-an kan banyak penjarahan arca-arca yang mana dulu masyarakat kita karena ya mohon maaf, kita ini masyarakat desa yang mungkin dampak dari penjajah ya. Kita kan hilang tradisi budaya, siapa sejatinya kita nggak mengetahui leluhur kita ini orang yang bagaimana, kita kan seolah-olah diputus pada masa penjajah itu. Awakmu ojo roh sejarah ya awakmu. Awakmu itu wong sudra, awakmu itu wong sing tak tindes. Nah, kan gitu. Nah, jadi rasa kepedulian kita ya sebagai masyarakat Tirtomoyo waktu itu di era tahun 80-an itu nggak seberapa peduli. Jadi itu diambil orang, dijual kembali, dijual kemana, itu kita seolah-olah ala bapak wis, wong watu. Dan di situ juga ada masa-masa transisi dari keyakinan masyarakat tentang menganut ajaran agama. Nah, ada yang pro, ada yang kontra Mas di situ. Karena apa? Ya, dengan sumber daya manusianya yang ya mohon maaf, orang-orang tua kita waktu itu masih rendah sumber daya manusianya. Jadi gak memahami, terputus tali itu. Nah, tapi
Sekarang puing-puing itu masih ada, Mas. Dan kalau kita amati di peta desa yang bergambar seperti pewayangan Semar itu ada situs Linggayoni di Dusun Gentong yang dulu dikatakan Pakis Aji. Gentong itu dulu bukan Gentong, namanya Pakis Aji. Di situ ada Linggayoni. Di sebelah mananya, Pak? Sekarang posisi tepatnya itu di depan Pak Mudakir itu dulu di seberang jalan. Sekarang jadi rumahnya Pak Penny ya. Nah, itu di belakang itu jalan menuju sungai, itu dulu ada Linggayoni. Lek wong Jawa ngarani jari reca lumpang. Nah, kan Linggayoni Siwa itu seperti lumpang. Marono ono alune tengah. Nah, itu adalah berarti nenek moyang kita dulu itu penganut Siwa yang betul-betul taat. Iya. Tingkat keyakinannya kan kuat. Ada sarana peribadatan, itu kan sarana peribadatan. Nah, lalu di Punden sini ada arca itu tadi lengkap, berarti dinamakan tanah Petren dulu ya Pak ya, Petren. Kalau kita katakan Petren itu berarti dari kata pepetri. Pepetri itu tempat suatu tempat yang kita sakralkan untuk memuji atau berdoa. Tanah pepetri deso berarti di mana tempat itu tempat kita berkumpul untuk bermunajat ataupun berdoa bersama-sama meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan kita semua. Kalau dulu kan kita jangankan membangun masjid yang besar, gedung yang besar kan nggak mungkin. Ya, dengan ekonomi yang makanya leluhur kita dulu itu pasti ditanami pohon-pohon besar supaya rindang. Iya kan? Nah, cuman dengan perkembangan zaman yang maju, masa-masa transisi tentang ya mohon maaf itu tentang keyakinan beragama, dikira di insere wit iku wong-wong nyembah wit. Kan gitu. Padahal aslinya biar rindang gitu Pak ya. Kan kita itu butuh peneduh. Nah, waktu itu apa yang bisa menjadikan kita teduh untuk berdoa, nyaman untuk berdoa? Salah satu pohon yang ada di tanah Jawa ini yang paling rindang daunnya, nggak pernah gugur, hanya pohon beringin, Mas. Iya. Pohon beringin. Yang kedua, pohon beringin itu bisa menahan air. Usianya juga bisa beratus-ratus tahun. Beliau gak akan mati selama akar-akarnya itu tetap kita pelihara, nggak sampai gersang, nggak sampai Tapi nggak potong, saya potong sedikit Pak ya. Adat atau apa namanya tipe ibadah yang seperti itu apakah masih ada apa namanya, tadi kan disampaikan sekitar tahun 80-an ada penjarahan seperti itu ya. Apakah selama itu masih ada praktek ibadah seperti itu, apa sudah beralih ke muslim semua atau gimana Pak? Ya, kalau masalah ibadah ya Mas, ibadah di era tahun-tahun itu kan kita mayoritas masyarakat Tirtomoyo umat muslim. Ya, Islam kita Islam keturunan, berarti leluhur kita itu memang sudah umat Islam. Dan dalam ajaran kita, di ajaran Jawa kita yang ada di desa Tirtomoyo, kita tetap kalau untuk melakukan ibadah kita sebagai umat Islam, ya, tapi tradisi lokal budaya Jawa, ya, waktu itu contoh ya, kita waktu mau melaksanakan selamatan desa, kan gitu. Kenapa sih kita kok masih tetap ke situ? Kok kita tidak berdoa saja di sana? Enggak. Ya kita ini hanya mengulas sejarah yang dulu. Adanya desa Tirtomoyo ini dulu nenek moyang kita ini berjuang bagaimana? Kita nggak tahu perjuangannya bagaimana. Di mana beliau berdoa? Seperti halnya kita umat Islam, kita kilas balik ibadah haji. Iya tuh. Kita mengetahui napak tilas sejarah Nabi Adam sampai bagaimana itu prosesnya. Dan di sini masyarakat Tirtomoyo juga begitu. Jangan sampai melupakan tentang perjuangan leluhur kita. Karena kita menikmati apa yang kita nikmati sekarang ini
buah dari perjuangan beliau. Jadi sebagai rasa syukur, wujud syukur kita kehadirat Yang Maha Kuasa itu ya bukan hanya berdoa, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, tidak. Kita berterima kasih atas apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Dan di situ leluhur kita mempunyai suatu pesan-pesan sebetulnya dalam prosesi-prosesi itu. Contoh kita melakukan selamatan desa ya Pak ya, selamatan desa kita. Kan tujuan kita dalam selamatan desa itu memuji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa itu untuk memberikan nikmat ya, keselamatan, barokah kepada desa dan seluruh warga kita. Tapi sebelum berdoa ke sana, kita harus tahu asal usul kita. Lek wong Jawa itu jari ngerteni sangkan paraning dumati. Nah, di situ filosofi orang masyarakat kita masih tetap dipegang erat. Makanya punden petren dulu sampai sekarang itu dilestarikan di situ. Sebelum kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, coba jangan lupa kita doakan leluhur-leluhur kita. Kita datang ke sana itu bukan bukan menyembah. Bukan menyembah, Ya, mendoakan. bukan, mendoakan. Dan bacaan-bacaan doa yang kita gelar di sana itu juga bacaan ayat suci Al-Quran. Kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita istighosah. Itu yang kita seperti lakukan. yang dilakukan setiap menjelang 17-an itu Pak ya? Iya. Ya, juga ada, Pak, jadi itu seperti sekarang 17-an kita ziarah kubur lah. Beliau kita akui apa enggak ya? Beliau lah pahlawan desa kita ya toh. Nah, jadi wujud rasa penghormatan kita sebagai rasa syukur kita kehadirat Yang Maha Kuasa itu atas perjuangan beliau. Kita hormati, kita doakan beliau. Nah, sampai sekarang juga begitu, Mas. Nah, di situ dalam acara tradisi budaya desa kita untuk selamatan desa ada ubo rampe, ada pecok bakal. Apa itu Pak? Ya, nah pecok bakal itu pecok bakal itu bisa dikatakan juga sesajen, sajinya, sastra jenderal. Itu sebetulnya kitab Mas, bukan apa? Lek wong Jawa ngarani kitab teles ya. Nah, orang Jawa itu kalau mau menuntut ilmu, guru-guru dari orang Jawa dulu, leluhur Tirtomoyo itu medit Mas. Jadi wong Jawa itu lek nang ilmu itu medit. Orang moro-moro dibuka kon tak pacakno ngene enggak. Nah, disuruh mengkaji, malah wong Jawa biyen iku ngaji, ngawruhi Kang Siji, ngawruhi Gusti Allah. Sing kuwasa ku ya apa? Dalane teko ndi? Diknai sesajen, sastra jenderal. Di situ ada ono kembang telon. Ya, kembang telon niku wadahe takir. Isine kenongo, kantil karo melati. Filosofi yang terkandung di dalam sesajen sastra jenderal itu, kenongo itu pengimut pada kita, pengingat kepada kita, menungso iku kena kanggo sarana. Wong urip iku kudu ana manfaate. Nah, tiga pegangan itu ya, kembang telon. Kenongo kanggo sarana. Menungso urip iku lek iso ana manfaate kuduan. Ora gak berguna. Tidak asal itu Pak ya. Ya Gusti Allah itu ndadekno awake dhewe iku ana tujuan. Nah, harus ada manfaat. Mari ngono kembang sing ping pindhone melati. Menungso ya. Landhepe menungso iku ana ing pangucap, ana ing latine. Nah, pangucape menungso ya apa sing iso dadi panutane wong urip? Ya sing gondone kaya melati. Warnane ya sing putih kaya melati. Mulane menungso iku lek urip dalam berucap bertutur kata kalau bisa itu ya kita berusaha mengucapkan hal-hal yang baik. Yang berbau harum, yang dipandang. Jadi nanti semua orang itu pasti berkesan. Jadi landhep pangucape. Omongi digugu mbek wong. Ya, dienut ambek wong. Nek ngomong tok iku digugu ya dienut. Nah, iku. Yang ketiga, kembange kantil. Kembang kantil kenongo sing kaya lombok iku. Ujungnya niku ya. Iya, lincing. Nah, lincing. Nah, kantil iku menungso bisa besok iku dadi kentile wong. Dadi panutan, dadi pemimpin. Nah,
Jadi dari 3 bunga kembang telon sing diwadahi takir apa sih diwadahi takir ngelakoni telung ukara iku kudu tatak ana ing pikir kudu wani. Tak kono pikir. Iya. Nggih. Jadi berani berbuat baik, berani berjalan di atas kebenaran. Gak peduli sapa. Kita yakin karena apa? Kita menghadap kepada yang punya kehidupan. Kita gak berpikir kemana-mana. Jadi itu sebenarnya simbol, Pak. Iya, filosofi. Bukan, kan ada masyarakat beberapa orang itu yang mengatakan, oh ini permintaannya sih yang halus-halus dan salah, salah. Ya salah, Mas. Ya, jadi ini sebenarnya simbol buat pelajaran anak cucu gitu. Jadi makanya orang Jawa dulu itu lek kitab wong Jawa kitab teles, itu kan teles kabeh. Teles godhonge ya teles. Jadi ilmunya ada di alam gitu, Pak ya. Jadi kalau kita umat muslim ya, kalau kita kita coba membuka, kita mengulas kitab suci Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang pertama diterima beliau, surah Al-Alaq. Kita kan disuruh membaca, Iqra. Nah, orang Jawa itu malah dari filosofi mek kembang telon tok itu kita bisa mencerna apa sih artinya kita itu. Lalu di dalam sesajen itu setelah kembang telon, kembang kenongo itu marino ono bumbu nginang, Mas. Bumbu nginang itu kan ono suruh. Ya. Pasti Mas kata ya, suruh ya. Suruh, gambir, enjet. Iya ta? Enjet. Enjet iki lho. Enjet itu gamping putih sing dileburno. Ya, sing putih iku. Nah, enjet. Mari ngono ono baku puker sing bikin nyisir. Nyusur ya. Ya. Ini juga filosofi, Mas. Ada pesan yang tersirat. Ini lebih mendalam lagi tingkatannya. Coba ya kita. Suruh pernone ijo. Rupane seger. Tapi lek paman rasane yo opo? Sepet. Baik. Begitu juga manusia. Memandang semua itu pasti baik. Aku warna sampean penak Mas Yoga. Penak Pak Marno. Dari segi apapun. Sawang sinawang. Iya. Tapi Pak Marno dalam menjalani hidup pasti suka dukanya dia alami. Jenengan juga begitu. Sebagaimana saya juga. Wong nyawangi apik, wong nyawangi penak, waduh Pak No penak sugih duwike akeh contoh lah ya. Tapi kesedihan pasti ada. Repote golek duit ya diaran wong sugih ku ngrasakno semua. Masih wong duwike akeh ngono. Ya opo sih carane nyambut gawe ngrasakno aduh sepet rezekiku saiki. Tapi dia sendiri yang tahu toh. Tapi orang hanya memandang enaknya ya. Suruh bener ceritane suruh itu godhonge logo kuning enggak. Iya. Kok seger terus wong wasna awake dhewe iku apike ya penake. Nah, suruh ya. Yang kedua mari ngono sing nginang iku mari suruh gambir. Gambir warnane kuning coklat. Asale kok pohon pinang to ya. Surate kan apik. Lek diwasno yo koyo telone ati yo koyo enak. Tapi rasanya yo getir, Mas. Getir. Jadi semua yang dipandang oleh manusia, yang didengar oleh manusia, yang digondo oleh manusia, yang diucapkan manusia seolah-olah kebaikan, tapi semua itu pahit. Iya, pahit. Yang ketiga enjet. Rupanya kayak bubur putih, waduh enak, kayak bubur sumsum ya. Iya. Rasanya apa, Mas? Pahit. Nah, gambir rupane kuning, enjet rupane putih, suruh rupane hijau. Digabung dadi siji, ya. Digabung dadi siji, dikunyah ambek leluhur sing nginang. Ya. Umat mau karo baku puger ireng. Lah baku puger yo gitu sih. Kati situ emang lali aku. Baku puger warnane ireng. Ya. Rupane empuk, liket, koyo enak, koyo gula Jawa ya, tapi rasane pahit, Mas. Dilat. Tapi ireng baku puger, putih enjet, kuning gambir, ijo suruh. Dari 4 warna ini digabung dadi siji, lahirlah dubang.
itu Apa? abang. Oh, Ya. itu Wong bang. lah, Oke. wong Minang kan akhirnya lek ngidu mesti abang, Abang, koyo merah. darah. Ah. Nah, ternyata apa filosofi yang terkandung di dalam pesan itu? Menungso sing kuat ngelakoni ya apa sih? Pahit getire urip. Ya sih. Mbok mlaku dalan kiwa dalan tengen. Mula wong Jawa jare kon gak ngerti umete susur ya. Mbok wong Jawa iku mumet golek duit carane apa gak ngerti. Anak kok ruwe kon ono. Ya kan ngono to. Nggih. Banting tulang sing ya apa ae. Engko baru wong iku duwe itu geni pangucape ku mandi. Jadi wong lek sing kuat ngelakoni 4 ukara iki mang idune mandi sabdo pandita ratu. Lek itu geni jarene lek idune darah warnane merah. Mulane wong Jawa ya netepi wernane iku ya mulai abang ireng ya ijo kuning putih. Ya. Jadi 4 warna iso dadi 5 warna, nambahi digabung dadi siji 5 warna merah. Di kono bumbu Minang filosofi yang terkandung pesan moral yang kita terima sebetulnya wong urip iku kudu nglakoni kuat nglakoni ya apa sih sorone wong iku beban ana ndak dhewe Gusti Allah wis bagi Nggih. ya tapi lek wong liya nyawang apike tok enake tok paling wah enak sampean Mas Joko warisan akeh lho kok ngono ternyata gak begitu mari ngono. Nah, itu juga pesan kan. Itu pendidikan moral, itu ilmu Jawa sing kudu dek ngangsoni jane ambek arek-arek saiki juga. Kita pun ya perlu belajar. Karena dari situlah kita menjadi kuat. Kuat apa? Kuat dalam keyakinan, Mas. Sebab mengambil suatu kebijakan apapun tanpa kekuatan keyakinan akan jadi, Mas. Sampai tujuan. Ya toh. Nah, ada pesan lagi yang ada di dalamnya. Sisir kayu, koco diikat ambek benang putih, ya, itu dek sesajen. Jadi lepas kepingin ngono ku dek beli sesajen ngono Mas aku iso njabarno siji-siji. Nanti kita bikin acara seru lagi, Pak. Iya, itu. Boleh. Sampai nak lengkap ya. Jadi adutun nampi, nah iki maknanya apa? Nah. Suri kayu ambek cermin diikat ambek benang putih. Filosofinya apa? Benang putih sebagai ikatan persaudaraan. Kita harus menjalin rasa persaudaraan, Mas. Dengan ikatan yang baik. Seperti benang putih itu kita ikat erat. Dalam hal apa? Sisir, manfaatnya sisir ya. Filosofi sisir kan kanggo nyisir rambut. Opo sih kok dik sajen niku dik naik suri padahal suri manfaat apa nggo suri. Lek ayu, wedok cek ayu jarene lek lanang cek ganteng. Tidak begitu ternyata. Sisir itu penting sekali. Karena apa? Rambut posisinya ada di sirah. Kita disuruh meluruskan rambut itu. Rambut itu artinya ram-raman sing lembut. Ono di sirah itu. Jadi isine sirah itu apa sing ditangkap dari panca indera kita. Sing disawang awake dhewe, sing dirungokno awake dhewe, sing digonta awake dhewe, sing dirasakno teko ilate awake dhewe utawa diucap awake. Tolong dikeluarkan melalui ram-raman sing lembut, saringan sing halus. Lewat rambut. Ram-raman sing lembut. Jadi isine sirah iki gak oleh moro-moro metu. Iya. Nah iki dikon melurusno dhisik, awakmu masih nrimo kabar apa ae coba pikiran sing jero. Disaring dulu toh. Iya. Itu yang menjadi ikatan manusia seperti itu. Lalu kembali ke cermin. Semua itu jangan dinilai ataupun dikatakan sebelum kita itu mempunyai suatu keyakinan, wong lek dibudak iku lara aja entek. Semua itu kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Sadurunge nilai wong ngilu awakmu dhewe dhisik. Nggih. Lha kon bercermin semua itu dadi wong kon balik nang awake dhewe aja ngono liya. Kembalikan semua kepada diri.
balikno nang awakmu. Mulak sing kon sawang, aja mau ndek anu, balikno nang awakmu. Muasno waduh wong iku rek elek sikile ya apa no. Kita ngomong. Kita menghina, membuli orang. Coba kita kembalikan lagi ngiluwase sak umpama awakmu dadi kaya ngene ya apa lho. Nah, itu pesan ilmu. Oke, ini menarik sekali Pak. Jadi kayaknya ini kita perlu bikin acara khusus nggih. Kita bedah tentang apa adat-adat Jawa, terus kemudian simbol-simbol apa saja yang ada di paradat Jawa dan seterusnya. Tapi sementara kita sekarang kembali dulu ke Tirtomoyo, Pak. Ini kalau diteruskan ini bakal panjang banget ini. Kita kembali ke Tirtomoyo nggih. Jadi tadi udah disampaikan kalau Tirtomoyo itu Tito Lirmoyo, air yang maya seperti itu nggih. Terus kemudian kita turun ke 5 dusun sekarang. Jadi 5 dusun tadi ada nama pohon, Pak? Berarti ada Pulau Sari, Kanigoro dulu Cakalan. Dulunya Cakalan, sekarang Kanigoro. Terus kemudian Gentong, Genitri, Boro Terongdowo. Monggo Pak Suwarno Rien, versinya dari Pak Suwarno bagaimana? Nah, arti nama sama sejarahnya gimana Pak? Dari Pulau Sari dulu Pak. Memang kembali ke nama desa Tirtomoyo. Tirtomoyo sudah resmi di peta desa waktu penjajahan Belanda di tahun 1929. Yaitu terbagi 5 dusun. Yang pertama itu dusun Pulau Sari. Memang Pulau Sari itu dulu di tengah-tengah perempatan Pulau Sari itu ada pohon pule. Pohon pule itu semacam itu. Yang sekarang ada beringinnya itu Beringinnya. Oh, beringin itu ya. Ya, dulu memang tidak tahu dimakan usia atau orang bakar di bawah, akhirnya tumbang, tidak ada lagi yang menanam situ. Dan sari itu dari adas Pulau Sari, jadi sama-sama nama obat. Jadi Pulau Sari itu buat obat atau mengobati orang-orang yang dulunya mau pecah atau pisah, akhirnya kembali ke Tirtomoyo. Tombo lah, tombo hati. Kalau ada yang menyebut Tangsari itu, apa saking itu diambil dari cepete nyetok lengarani. Boleh cepete ngoten. Aslinya Pulau Sari. Aslinya Pulau Sari. Siap. Terus ke Cakalan atau Kanigoro. Itu memang dusun Cakalan atau Kanigoro itu ada di tengah-tengah desa Tirtomoyo. Ya, dikatakan dengan ada hubungannya dengan yang dikatakan petren atau punden. Jadi Kanigoro Cakalan itu pancer puser buminya Tirtomoyo. Ya, jadi di tengah-tengah. Jadi kalau sekarang itu nama Cakalan itu seolah-olah hilang, tapi orang-orang masih menyebut nama itu karena terkenalnya Cakalan. Nah, Cakalan itu artinya cikal bakal dadi rame. Contohnya ibu kota pemerintahan desa ada di Cakalan, ada di tengah ini. Jadi nantinya berkembang selanjutnya perkembangan zaman itu nama Kanigoro. Ya, jadi tentang usaha, ruko-ruko. Jadi ada di tengah-tengah ini sepertinya ada di pusat pemerintahan desa Tirtomoyo. Kalau sumber gentong jelas tuh memang sudah ada sumber mata air yang selalu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Tirtomoyo karena airnya tuh buang semua, tidak untuk mengairi pertanian. Oh, jadi air sumber gentong itu enggak pakai irigasi Pak ya? Langsung terbuang kan? Iya, semuanya terbuang mengalir menuju Kalibangun dan Kalisari itu. Jadi yang menikmati air untuk pengairan sawah, pertanian itu ya mungkin di daerah kidul-kidulan. Contohnya Gonalegi sama Bulu Lawang gitu, airnya dari mengalir sini. Terus Genitri itu asal usulnya kalau orang bilang tuh agak macam-macam, ya. Ada yang mengatakan genine itu telu, ada yang namanya Pusoko, Genitri. Jadi dulu itu memang pusat dari jual beli dari anyaman-anyaman dari bambu itu ada di perempatan itu. Jadi jam 3 itu sudah ngumpul jual beli apapun di situ. Jadi nama Genitri itu bisa perempatan itu Pak. Perempatan Abdillah Gang 4 sama Gang 5 itu jual beli hasil daripada pertanian atau anyaman-anyaman bambu Genitri. Ada yang mengatakan Pusoko, tapi dulunya kami tidak tahu ya berupa bentuk apa pusaka itu. Terus ke Terongdowo.
Terong Dawa itu asal usulnya masyarakat atau warga itu asal dari Terong Dawa Kidul ya, karena di situ iya di situ tuh ramai dengan peperangan di jembatan Kalibangu itu, peperangan melawan Belanda. Seringkali jembatan atau jalan itu dihalang-halangi oleh kayu gelondongan. Akhirnya cara lain Belanda itu agak menyisir lewatnya yang mana untuk cepatnya. Kalau Belanda itu lewat dari arah timur atau ke barat, daerah Tumpang itu lewat situ. Terus akhirnya masyarakat atau kampung Terong Dawa itu melarikan diri, takut. Akhirnya Nemboro ya, Nemboro itu jauh dari tempat keramaian karena merasa takut. Akhirnya pindah dari Terong Dawa Kidul menuju ke Terong Dawa Lor. Ya itulah Tirtomoyo, ada 5 dusun. Kalau lain-lain itu yang dikatakan dulu apa dari wasiat dari mbah-mbah atau buyut itu cuma dulu itu daripada yang lebih tua, daripada sejarah itu, contohnya yang namanya Pin Karyo Sasmito menjabat sekdes itu pernah cerita kepada saya, mbahmu itu punya teken. Teken itu apa ya, tongkat untuk berjalan karena sudah sepuh. Jadi itulah seharusnya itu diberikan kepada anak cucu. Teruskan perjuangan kami dengan melalui tongkat ini atau teken. Jadi sekarang masih ada. Masih ada Pak ya? Iya, ada tongkatnya itu Disimpan di mana Pak? bentuknya ya disimpan dengan keponakan saya. Kayunya itu bentuknya hitam setengah kuning, ngelingsi itu gilap seperti di pelitur atau mengolek gitu loh. Jadi padahal tidak. Asli Pak. Iya asli itu kayu, entah dari kayak apa kami tidak tahu, karena ada dulunya memang sudah tua betul yang namanya Mbah Karyo Sasmito atau Mbah Tipo itu. Kalau Belanda lewat itu dengan pegang tongkat itu seolah-olah Belanda itu tidak tahu orang itu duduk di situ. Itulah keistimewaan ilmu yang dipegang. Terus keduanya dulu sudah merasa agak aman, tapi Belanda masih belum bersih di daerah Malang ini. Kalau diundang rapat ke Tumpang, distrik atau apa istilah lain itu Kawedanan, atau ke arah timurnya pasar Tumpang itu, dari sini tuh naik kuda dengan bawa semacam pisau yang agak bengkong gini. Itu masih ada disimpan juga. Nah itu masih di eman-eman lah. Dengan perjalanan Tirtomoyo menuju Tumpang itu, distrik Tumpang itu, dia naik kuda sama bawa itu. Terus yang satu lagi ada masih, yaitu Semar, sebagai yang dikatakan oleh Pak Oge, bentuk memang desa peta Tirtomoyo itu ya semacam inilah Semar itu masih ada. Nanti kita lihat teman-teman ya, peta desanya berapa, nanti kami tampilkan di sini biar teman-teman juga tahu bentuknya apa memang betul seperti Semar gitu ya. Siap. Pak Oke, mungkin ada tambahan lagi nih Pak. Kalau itu tadi secara di pemerintahan Pak Marino tadi, Pak Sekdes mau menjelaskan Mas ya tentang itu. Dan kembali ke Tirtomoyo ya, secara filosofi kami sebagai budayawan, kami selalu pelestari adat budaya. Tirtomoyo apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi memang betul. Tirto artinya banyu, moyo itu samar ya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ya, di kosakata bahasa Jawa, tirto banyu moyo bisa diartikan kembangi blimbing. Kembangi blimbing. Iya. Kembangi blimbing itu warnane abang putih, ungu juga. Ya. Siripe kabeh 5. Ya, mesti kan buah setar toh. Ya, pasti siripnya 5. Nah, makanya kalau kita berbicara Tirtomoyo, kenapa sih kok 5 dusun? Nah, iya kan? Fakta menarik ini. Tirto kang aran banyu, ategesi lek wong Jawa biyen diarani ilmu. Wong lek ngaji ilmu kan ngangsu banyu ya. Nah,
moyo kembange blimbing siripe 5 berarti kita coba dalam budaya kita. Wong Jawa biyen itu Kanjeng Sunan Kalijaga gawe lagu lir ilir. Nek kono ana kata-kata bukan penekno poh iku, penekno blimbing. Ya. Ya. Ya, penekno blimbing kuwi. Nah, ternyata di Tirtomoyo dulu tirta kang aran banyu moyo ayang-ayang bisa diartekno samar. Adanya di Tirtomoyo berarti kan sumber gentong. Banyune desa Tirtomoyo ya sumber gentong. Kalau kita berbicara Tirtomoyo ya berbicara sumber gentong. Dalam bahasa dalam babat Jawa itu kan ilmu pewayangan ya, dalam buku pewayangan itu yang namanya Tirtomoyo itu bisa dikatakan Tirto Nirmoyo, banyu penguripan, sumber penguripan. Di Kalinggentong itu ono Mas jenenge sendang penguripan. Nah, jadi fungsi dari sendang itu dulu untuk jamas pusaka. Jamas ini apa, Pak? Untuk memandikan pusaka di hari-hari itu di situ ada. Nah, Tirtomoyo lagi ya, kembali ke Tirtomoyo. Nah, kalau kita Tirtomoyo, ya sumber gentong itu Tirto Nirmoyo. Dusun pertama yang ada, Pak Carik tadi mengatakan di sini cikal bakal desa. Saiki diarani Kanigoro. Kanigoro bisa diartikan dalam suatu kosakata kani kang ategesi saripati goro kedadean. Berarti podo Mas, cakalan cikal bakal desa Kanigoro yo asal usule kedadean. Kedadean peranataning desa, kedadean pemerintahan di sini. Awal mula peradaban. Iya. Jadi awal mula peradaban dibangun itu di sini. Kanigoro itu ya cakalan. Artinya podo. Nek cakalan basa Jawa ini cikal bakal sing ada keranting ini. Lah Kanigoro yo asal usule kedadean itu teko kene. Nah, kan makanya Kanigoro dan gentong itu ada sebetulnya satu kesatuan. Ngadegi desa Tirtomoyo dijenengno Tirtomoyo iki yo pemerintahane ndek Kanigoro krana awake duwe sumber penguripan kang aran sumber gentong. Ya. Mari ngono iku dalam filosofi kita ya di budayawan. Kanigoro iku memang asal usule peranataning pemerintahan ndek kene. Cikal bakal iku ndek kene biyen. Mari ngono balik nang ngene dusun gentong. Gentong itu dalam kami ya, sebagai pelaku budaya memaknai gentong kan gerabah, tembikar. Asalnya dari mana? Dari tanah. Prosesinya bagaimana? Gentong ya gerabah berasal dari tanah liat. Dalam Al-Quran menungso dadekno teko tanah liat. Prosesnya dari gerabah itu ya ada 4 elemen juga. Tanah, air, api, dan angin. Ya. Lah, gentong ya apa? Gentong sing ya apa sing iso dikanggo wadahe banyu. Lah, menungso sing ya apa sing iso madai ilmune pangeran. Ya, di situ. Jadi ternyata biyen nek gentong itu yo ngene wong duweni kelebihan. Nggih. Nek gentongnya sih. Jadi gerabah gentong itu gambarane kaya wujude menungso. Lek gentong itu gentong sing ya apa berarti gentong sing ditempa dengan tangan yang terampil, lemah sing bener-bener apik, halus, diisis-isisno angin sing bener engko lek wis garing dibakar dengan api yang bagus. Baru gentong itu iso kedap air. Tiga wadah banyu gak bocor, gak ngembes. Nah, menungso ternyata kalau mengkaji isi dari sastra jendra, berarti menungso itu sudah diwadahi ilmu, gudangi ilmu. Ilmu ini gak bocor nang dindi.
pesan filosofi Desa Tirtomoyo. Nah, genitri, apa yang disampaikan Pak Sekdes tadi betul. Geni kang wujude tegese ya geni, ya api. Tri tegese telu. Nah, kalau dalam bahasa kita budayawan, yang difilosofikan api itu kan nafsu. Kenapa? Tri telu. Apa? Nafsu apa yang ada di dalam diri manusia? 3 nafsu yang paling utama. Bisa ya. Nafsu Pokoknya berkaitan dengan ngomong. Iki anu rekaman. Tahta. Ini kan Ya. ya Basa kerene sing saiki iku masalah nafsiyah nafsu itu masalah wanita. Ya. 3 ini. Sing mendominasi manusia. Nah, kenapa di situ dikatakan dusun genitri? Manusia semua itu mempunyai ini. Bagaimana solusinya untuk menghadapi ini semua? Hanya orang yang selalu dekat kepada Allah yang bisa menanggulangi ini. Makanya di sana Buyut Abdillah sebagai punden. Buyut Abdillah hanya orang yang mengabdi kepada Allah lah yang mampu mengendalikan 3 nafsu yang ada di situ. Iya kan? Lanjut ke Terong Doho berarti Pak. Oh, kemana dulu? Tawangsari dulu. dulu. Tawangsari Pak Sekdes tadi menyampaikan betul juga, memang dulu ada pohon pule di situ, tapi kembali ke dulu ya, sebelum dikatakan Pulisari, wong kono ngarani Tangsari. Kalau dalam kosakata kami dari budayawan, bisa kita tahu katakan Tawangsari, posisinya itu paling tinggi memang. Kedudukan tanah di Pulisari, Tawang kan tegese dhuwur. Sari itu berarti tanah yang paling dhuwur di kono. Ya, di situ. Kalau kita sudah mempunyai tempat yang paling tinggi, dalam arti kita sebagai manusia secara ekonomi atau kita sebagai manusia secara kita pandang sebagai hamba lah, tingkatan sebagai hamba dalam beribadah. Memang di sana orangnya pinter-pinter mas, menurut kita itu. Makanya yang sampaikan Pak Sekdes dulu itu, dia kan ingin ngedekno desa dewi. Hanya orang punya pemikiran yang paling tinggi lah. Dia merasa paling tinggi, merasa paling bisa, paling kuat. Makanya permasalahan dari sekarang pun saudara-saudara di kita, saudara kita ya di Pulisari, sampai sekarang pun ya masih menurun kepada anak cucu. Jadi permasalahan apapun kalau kita bersama saudara-saudara sana pasti selesai. Orangnya berani mas, orangnya berani. Termasuk cerita tentang jembatan itu Pak ya. Katanya kan dibangun secara swadaya sama orang Pulisari. Padahal itu gede banget tuh ya. Secara kalau zaman dulu bangun jembatan seperti itu kan butuh biaya besar gitu loh. Makanya seandainya kata jembatan itu bukan di Pulisari, di Tangsari, gak jadi mas. Hanya orang yang punya keyakinan kuat, keyakinan akan dirinya dan keyakinan akan ketakwaannya kepada Yang Maha Kuasa. Mulane punden ning kono, Mbah Cokrojoyo, biyen hasilnya watu gajah kok. Iya. Masuk Tirtomoyo. Ya. Jadi hanya orang yang punya keberanian dan keyakinan yang kuat lah yang mampu mewujudkan suatu hal yang paling baik. Karena tantangannya besar. Nah, Tirtomoyo, delok ya, lek dulur-dulur Tangsari ngejak gerak, mesti dadi. Nah, di dalam filosofi gambari Semar, iku ono di gegere di punggungnya, ya mek wong sing kuat mengguluk ta. Iya ta? Iya, tulang punggungnya desa. Lek Kanigoro iki atine desa sing sampaikan Pak ngono. Mbak Kanigoro yo temperamennya bagaimana sih? Iya. Gawe ati iki kene. Wis ngalah ae bapak wis yo. Gak ada. Tinggal satu Terong Dowo ya. Ini secara singkat-singkat lah kita kupas. Loh, sehari semalam gak sih? Sampai mas. Nanti kita bikin episode baru. Iya. Jadi kalau kita kupas sejarah Tirtomoyo terus berkepanjangan. Oh iya. Nah, Goro ya.
Karena biyen wong-wong nek ngarani kan boro ya. Boro, iya. Ya setahu wis modern-modern akan tambahi terong. Hmm. Gitu, boro. Benar yang disampaikan Pak No. Orang yang mengembara. Saudara kita yang mengembara, keluarga kita yang mengembara. Memang dari Terong Dowo saja apa kira-kira dari banyak tempat Pak kira-kira ya? Ya, itu ya karena di sana itu ya mungkin sesuai apa perkembangan zaman, kok di kono rumusnya nyaman, gak menutup kemungkinan ada orang yang lain juga dari desa yang iya. mengembara. Jadi di sana tempat untuk mengembara. Nah, Boro. ya filosofi apa? Nggih. Apa sih yang bisa mengembara di dalam diri manusia? Hanya alam pikiran, Mas. Awak dhewe lenggo iki ngerti lek masjid sabilillah kayak ngono. Iya toh? Nggih. Kita gak melihat. Nggih. Iya kan? Hanya pikiran atau kita. Nah, posisi boro itu lek di gambarane Semar ana di sirah, Mas. Nggih. Wong kono pinter-pinter, Mas. Lah aku ngakoni. Orang di sana, wong tua-tua di kono mentingno pendidikannya anak. Iya kan? Lek kanggo nyekolahno anak direwangi opo dik dol kabeh, di nyekolahno anak. Teka-teka lek desa ya. Nggih. Nah, ya tapi di sana itu sebagai gambaran sirah awake dhewe. Cuman konco juga dulur-dulure awake dhewe ya termasuk sampean ya lahir di kono ya toh. Ya. Ada nafsu yang kuat. Untuk ambisi yang kuat. Tapi kalau dia itu gak gandeng ambek atine, Mas. Ambek wong kanikoro gak dadi. Ya. Lu dia memang pinter, Mas. Mas opo-opo itu pendidikan itu duku-duku. Dia bisa memandang dunia itu karepe dicekel iso. Oh ngene gampang. Ngrungokno suarane jagat ya enteng mlebu kuping. Gondondonya ya iso tak kono. Ngrasakno kabeh nikmat itu ya iso tak kok libat cangkem. Kono dulur kita di sana. Makanya temperamennya nggih ngapunten, akeh sing keras. Nggih. Iya toh? Gampang nafsuan Mas ya. Mulane gocelane siji ram-raman sing lembut mangko di sastra Jendra. Leluhur Tirtomoyo biyen niku seandainya kata bukan orang pujangga yang begitu, Mas. Apa bisa memberikan pesan-pesan seperti itu? Tapi balik lagi ke Terong Dowo sedikit, Pak. Iya. Ini kan secara geografis ya, jaraknya kan lumayan jauh nih daripada dusun-dusun yang lain. Dan juga sampai sekarang pun masih kebatasi pekarangan yang cukup luas hampir 2 km saya kira. Kok bisa ikut ke sini tuh sejarahnya gimana, Pak Dasudi? Yaitu kembali lagi kepada yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi. Ya. Mungkin leluhur kita dulu itu menamakan Desa Tirtomoyo. Ini di luar nalar manusia ya. Ya. Ini tingkatannya sudah wallahu a'lam ya. Hanya doa-doa beliau lah yang bisa seandainya kata dipikir-pikir loh Mas secara logika. Kok gak melok dengkol aja sih gede. Iya toh? Jaraknya kan cukup jauh loh. Lah lek melok dengkol gambarnya duduk Semar Mas. Iya. Malah gak ono sirahe. Gitu toh. Iya, betul. Kena apa Mas yo ado kok pancen dadi siji kan merasa satu tubuh. Nah, leluhur kita itu biyen mageri gambar Semar iki ya kaya yen wallahu alam ya. Kayak sebelumnya Mbah Hasyim Asy'ari biyen. Iya. Jadi setiap inci batasan desa itu beliau ukir dengan doa. Mulane wong Tirtomoyo, andai kata tetap ngugemi wekasi leluhur biyen. Desa Tirtomoyo iku makmur, Mas. Karena biyen ojo cacak maling mlebu ya. Iya. Kait jangkah nang Tirtomoyo mikir-mikir. Tapi ya sopo sing gak kepingin Mas nanggene masa kejayaan kesana. Makanya ya kita berterima kasih kalau generasi penerus ini mau peduli. Coba sih kita ukir kembali. Kita ukir kembali kejayaan masa lalu. Desa iki gak iso dicukup. Lah nek kono sampean ngerti apa batas dalan kulon. Zret. Lah lapo sih kok menggok kuncunge Semar iki kok ngidul ku tek Banjararum. Iya toh? Iya. Lho, iki tulis dalan Mas, secara logis lho. Iya. Memang berarti
ini jadi asumsi ya Pak. Asumsinya jadi sengaja memang digambar seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi Desa Tirtomoyo ini oleh leluhur kita ya, sebelum yang disampaikan Pak Nur, sebelum Mbah Saira, sebelum siapapun itu yang di atas dulu itu ya sing iso mujudna sumber gentong iso ndadekno jeneng Desa Tirtomoyo iku walau alam, kita gak tahu kedekatan beliau kepada Yang Maha Kuasa bagaimana. Kok sampai-sampai desanya diku gak oleh kecuil titiknya gak iso. Kok gambari Semar hilang. Nah, dalam pewayangan Semar kembali inti dari ya semua itu. Filosofi Semar itu dewa ngejawantah. Wujudnya dewa sing ngejawantah. Semar itu pamomong. Semar itu pamong. Terkenal dengan kesabarannya. Dialah guru para kesatria. Dia pembimbing para kesatria. Tirtomoyo iki lek gak nggawe falsafah Semar, salah kaprah. Suka karuan. Jadi setiap apapun ya kebijakan di Tirtomoyo kalau kita gak kembali ke filosofi pewayangan Semar, ciloko. Pasti ya iku mau bakal ngunduh woing pakar. Bakal ngunduh amal perbuatan ini pecok bakal iku mang ya pecok panen bakal wayah. Wong bakal ngunduh woing pakarti teko perbuatane dhewe. Baik. Malah Tirtomoyo gitu. Oke, siap Pak. Nanti kapan-kapan kita bikin episode lagi baru tentang bisa dibilang adat Jawa gitu Pak ya, biar makin marem gitu. Hampir ke ya, tradisi Jaya adat Jawa. Tradisi kebudayaan Jawa. Terus kan yang Terong Dawa kan ada di Sirah. Sekarang Genitri sama Gentong. Oh iya, Pak No, perlu juga. Saya sampaikan. Posisi Genitri ada di lambung. Iya. Lambung itu wong Jawa ngarani weteng, Mas. Iku gene omongan. Iya, dan nafsu itu hanya di sini, Mas, letaknya. Iya. Aku gelem nyolong mergo luwe. Iya. Masuk lagi ke 3 geni tadi Pak ya. Iya. Jadi nafsu. Mohon maaf kalau di geni itu nafsunya sangat besar sekali. Cara pengendaliannya hanya harus mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah lah. Maka ndek kono iku buyut Abdillah. Pundene buyut Abdillah, Mas. Leluhur kita itu bukan sembarangan orang. Di sana itu diletak putra sing wayah sing ndek kono iku wong sing cedhek karo Gusti Allah. Ini antara kebetulan sama takdir gitu Pak ya. Ya, gimana? Kebetulan kan namanya Mbak Abdillah, terus kemudian solusinya juga harus mengabdi. Iya. Makanya di sana bisa ya mohon maaf seperti Romo Yainan bisa mendirikan pondok pesantren. Iya. Boro gak iso Mas ngedekno pondok pesantren. Coba sampean dekno gak iso. Tangsari ya gak iso. Kanigoro juga gak bisa. Yang bisa Genitri. Dengan nafsu yang kuat, pengendalian dirinya nanti hanya mendekatkan kepada Allah. Itulah yang menguatkan. Berarti ini kudu sentra pendidikan mengabdi kepada Allah. Gentong wis mau ya sebagai tembikar wadah. Kanigoro ini memang ono di jantung hati. Jadi semua itu kembali kepada Kanigoro. Mulane sak kuat tangsari, lek gak di ikhlas no Kanigoro ya gak wujud. Sak pinter boro, gak nggawe Kanigoro, gak iso Mas ngerti. Sak pinter-pintere Genitri Mas. Gak nggawe Kanigoro, gak teko karo Gusti Allah. Tenan. Iya, tengah-tengah. Nah, ati apa ya? Iya. Nah, menungso sak jatuh-jatuh menungso lek gak nggawe nang atine meneh. Pecah Mas Gentong. Gak iso kiwadane. Gak iso kiwadane. Jadi kuncinya itu Kanigoro pedukuhan kerajaan. Di sini dulu itu ada situs-situs sejarah, bukan suatu kebetulan, memang ini faktor dari niat leluhur kita untuk mendirikan Desa Tirtomoyo diwarisno anak putune kanggo kemasyarakatane menungso. Baik iku kok sampurna nglakoni ibadah ya sampurna nglakoni urip sebagai titahe pangeran. Di sini. Episode ini
nanti terus berkelanjutan panjang Mas. Siap, siap, Pak. Aduh, nggak pas. Boleh. Iya. Nanti Pak bikin apa namanya acara baru juga tidak apa-apa nih, Iya. bahas tentang adat Jawa, terus kemudian Iya. asal usul dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti di depan kita ada gambar peta desa, gambar Sumat, letak posisi situs-situs sejarah nanti kita tampilkan. Tak jodoh nonang. Oh lu ini Mas posisi. Itu nanti kita kelas. Oke, untuk sekarang mungkin cukup sekian ya Pak. Kayaknya ini sudah 1 jam lebih ini kita ngobrol ini Pak. Oke, ngapunten Pak. Terima kasih banyak kehadirannya. Matur nuwun Pak.